Dua cara praktis untuk membuka presentasi teman-teman. Semangat pagi, sahabat Motivation Crack dan Mindset Indonesia. Ada satu buku menarik, ya buku ini disebut The I Ching atau kitab I Ching-nya dari Cina ya teman-teman. Buku ini menarik karena ada satu kalimat mengatakan begini. No good ending can be expected in the absence of the right beginning. Ya, artinya kalau awalannya saja udah nggak benar, pasti endingnya nggak akan benar. Kalau awalnya udah nggak bagus, endingnya pasti juga nggak akan bagus. Kalimat ini juga bisa berlaku di dunia presentasi. Ya, jadi kalau kita buka presentasinya saja sudah nggak menarik, maka orang bisa ekspektasi, isinya, endingnya paling juga nggak menarik. Makanya penting buat kita punya opening, kalimat pembuka yang menarik. Nah, saat ini saya akan sharing dua cara praktis untuk membuka presentasi teman-teman. Ya, supaya di awal ketika presentasi orang sudah, keren nih. Presentasi itu saya ibaratkan seperti sebuah pintu. Kalau kita mau masuk ke rumah, ada pintu, tentu kita harus pertama buka dulu pintunya, kemudian kita masuk ke dalam, ada isinya, dan kalau sudah selesai kita tutup. Betul? Ada buka, ada isi, ada menutup. Jadi presentasi itu kita bisa lihat buka, isi, dan tutupnya seperti apa. Dan bicara soal membuka, dikatakan bahwa 90 detik Anda, ya 90 detik pertama kita maju, itu bisa make or break the presentation. Make your presentation artinya kemampuan kita membuka yang menarik bisa membuat presentasi kita berhasil. Break your presentation artinya kemampuan kita membuka kalau biasa-biasa atau nggak bagus, maka orang nggak akan tertarik, presentasi kita kurang berhasil. Jadi kemampuan membuka presentasi 90 detik awal itu sangat menentukan keberhasilan presentasi kita. Ada dua cara sederhana untuk membuka presentasi dan menarik perhatian audiens sejak awal ya. Cara pertama adalah dengan menggunakan kutipan atau kalimat bijak ya. Kutipan atau kalimat bijak adalah kalimat bagus, kalimat inspiratif, kalimat keren yang keluar dari tokoh-tokoh atau orang-orang yang kredibel di bidang tertentu. Tentunya kita harus menyesuaikan, memilih orang yang kita kutip harus cocok dengan audiensnya, harus direspek oleh audiensnya, harus bisa meningkatkan pandangan audiens tentang kita. Ya, jadi orang yang dipilih nggak bisa sembarangan, harus sesuai dengan audiensnya. Sebagai contoh, misalkan ya, waktu itu saya diminta untuk bicara soal pemuda penggerak bangsa di salah satu kampus, saya menggunakan kalimat ini untuk membuka presentasi saya. Ya, kalimat dari Bung Karno, pendiri Republik, ya, salah satu foundernya negara kita, ya kalimat yang terkait dengan pemuda. Pertama, kenapa saya memilih tokoh Bung Karno? Karena Bung Karno cocok sekali dengan kepemudaan di Indonesia dan kredibilitasnya sangat luar biasa. Dan kenapa saya memilih kutipan ini? Karena kalimatnya cocok dengan tema yang diberikan, yaitu tentang pemuda penggerak bangsa. Jadi yang saya lakukan ketika saya dipanggil ke depan, saya langsung maju ke depan, ya mungkin saya salam sebentar, kemudian saya berkata begini, Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, mengatakan, beri aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kemudian saya mulai bicara soal hubungannya dan masuk ke konten. Jadi saya memulai dengan kalimat pembuka kutipan dari Bung Karno. Atau misalnya rekan-rekan diminta untuk bicara soal topiknya tentang perubahan. Anda bisa cari kalimat-kalimat menarik dari tokoh-tokoh yang sesuai dengan audiensnya, ya, yang terkait dengan perubahan. Misalnya kita gunakan kalimat dari Albert Einstein ini ya. Albert Einstein mengatakan kalau mau hasil beda harus berani lakukan hal yang berbeda. Oleh karena itu saya akan bahas bagaimana caranya kita bisa melakukan hal yang berbeda supaya hasil yang berbeda itu bisa kita raih. Jadi menggunakan kutipan dari Albert Einstein. Nah, kutipan ini paling gampang menurut saya karena Anda bisa cari di internet dengan mudah ya. Kita coba langsung ya. Kita coba langsung, misalnya Anda
mau bicara soal Anda diminta bicara soal motivasi hidup. Anda bisa gunakan misalkan kalimat bijak tentang motivasi hidup. Nah, di sini akan banyak Anda bisa pilih ya kalimat-kalimat bijak. Misalnya ini ya dari Wayne Dyer, tindakan menyalahkan hanya akan buang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain, sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Misalkan ini, ambillah dari Claude Bissell ya, ambillah risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman, berilah perhatian lebih dan seterusnya. Ya, Anda bisa pilih kalimat-kalimat ini. Atau kalau Anda mau coba cari yang lain, ya kalau saya biasanya mencoba menggunakan bahasa Inggris ya. Words about motivation. Biasanya kalau bahasa Inggris pilihannya lebih banyak. Anda bisa pilih misalkan di sini ya, atau ini 100 quotes motivasi, tinggal Anda nanti terjemahkan. Nah ini, if you want to achieve greatness, stop asking for permission, dan seterusnya. Anda tinggal cari saja. Ini sangat-sangat mudah karena Anda bisa buka smartphone Anda, secara hitungan menit Anda sudah bisa dapatkan kutipan-kutipan yang menarik. Oke, jadi menggunakan kutipan atau kalimat bijak. Nah, ini saya kasih rahasianya, the big little secret. Misalnya Anda tidak tahu ini yang ngomong siapa, ya Anda punya kalimat bagus, tapi tidak tahu itu kutipan siapa. Ada cara menarik untuk meningkatkan power kalimat itu. Caranya adalah dengan tambahkan saja beberapa frase kata berikut, yaitu orang bijak berkata. Misalnya Anda mau bilang bahwa hidup itu harus berani berjuang. Ya, itu kalimatnya, tapi Anda nggak tahu ini yang ngomong siapa. Anda bisa tambahkan, ada kalimat bijak mengatakan, ya orang bijak berkata, hidup itu harus berani berjuang. Atau misalkan gini, ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal mengatakan, hidup itu harus berani berjuang. Pepatah bijak mengatakan, hidup yang dahsyat, yang luar biasa, itu harus berani berjuang. Ya, jadi kita bisa gunakan kalimat ini, ya frase-frase ini. Kenapa kita menggunakan orang bijak, ungkapan pepatah? Karena di Indonesia, ketika kita ngomong orang bijak, dalam bawah sadar audiens kita, orang bijak itu, pepatah, ungkapan, itu punya otoritas yang cukup tinggi. Sesuatu yang di masyarakat kita itu sudah diyakini kebenarannya. Jadi karena di program bawah sadarnya, orang bijak, ungkapan, pepatah bijak itu sudah pasti benar, maka orang tidak akan mempertanyakan kalimat berikutnya, yaitu kalimat yang kita masukkan. Ya, misalkan kita mau bilang, kalau pesannya adalah hidup itu harus jujur. Kita tinggal tambahkan, orang bijak mengatakan hidup itu harus jujur. Maka audiens Anda perhatikan, mereka akan angguk-angguk setuju dengan pendapat Anda. Beda dampaknya kalau Anda cuma bilang gini, selamat pagi Bapak Ibu, hidup itu harus jujur. Oke, kalimat kedua, selamat pagi Bapak Ibu, orang bijak mengatakan, hidup itu harus jujur. Ada sebuah ungkapan mengatakan, hidup yang dahsyat adalah hidup yang jujur. Pepatah bijak mengatakan, hidup yang dahsyat harus jujur. Jadi hidup itu harus jujur. Ya, lebih masuk yang menggunakan orang bijak, ungkapan atau pepatah daripada kita tidak menggunakannya. Oke, ini the power of kutipan, menggunakan kalimat bijak, kalimat mutiara dari orang-orang yang kredibel sesuai dengan audiensnya. Yang pertama sudah sangat dahsyat, dan yang kedua lebih dahsyat lagi. Yang kedua adalah menggunakan pantun. Yes, saya yakin Anda semua sudah tahu cara menggunakan pantun, tapi saya akan tunjukkan lebih lagi bagaimana ini benar-benar akan menarik perhatian audiens Anda. Pantun ini menurut saya di Indonesia ini adalah salah satu yang terbaik. 95% orang menggunakan pantun itu berhasil menarik perhatian audiensnya, baik di level anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA, atau pebisnis, bahkan sampai di pemerintahan. Nggak percaya? Saya kasih buktinya ya. Ini Pak Yusuf Kalla, salah seorang pejabat yang sangat sering menggunakan pantun dalam pidato-pidatonya ya. Ini di puncak Hari Guru Nasional tahun 2014, Pak Yusuf Kalla menggunakan pantun ini. Saya bacakan.
Sebelumnya bayangkan Anda sebagai guru, para guru yang datang di situ mendengarkan Pak Yusuf Kalla cerita atau pidato ya. Anda sebagai guru kemudian ditutup dengan kalimat ini. Ke hulu membuat pagar, jangan terpotong batang durian. Cari guru tempat belajar supaya jangan sesal kemudian. Ada lagi. Anak ayam turun 9, mati 1, tinggal 8. Untuk maju, ilmu jangan ketinggalan, pada guru kita gantungkan harapan. Wah, langsung audiensnya, para guru itu merasa direspek, merasa disanjung, merasa dihargai, dan dianggap sangat penting. Mereka tepuk tangan luar biasa. Betul? Dan itu adalah the power of pantun. Hanya berlaku di Indonesia, di luar negeri sepertinya tidak berlaku. Ya, karena budayanya berbeda. Oke, jadi pantun ini penting sekali. Kita coba ya. Kunci dari membuat pantun adalah Anda atur dulu, Kak. Pantun itu kan ada 4 baris kalimat ya. Kalimat 1, 2, 3, 4 ya. Kuncinya adalah pertama gini, mindset kita semua orang bisa. Ini hanya skills yang harus kita latih, skills yang bisa dilatih, dan namanya skill, namanya keterampilan, semua orang bisa asal melatih secara konsisten. Dan pantun adalah skill yang akan Anda pakai seumur hidup Anda. Jadi layak untuk kita alokasikan waktu, fokus untuk latihan sebentar. Ada 4 kalimat sajaknya ABAB. Kuncinya adalah menyiapkan kalimat ketiga dan keempat dulu. Misalnya saya mau bicara pentingnya pantun dalam membuka. Saya akan coba kalimat ketiga itu, misalkan, banyak cara menarik perhatian. Banyak cara menarik perhatian, dan Kalimantan saya memasukkan pantun di situ. Coba pakai pantun, audiens pasti suka. Nah, di sini an, ya kan, ABAB kan, kalimat ketiga endingnya an, kalimat keempat endingnya k. Jadi kita harus cari kalimat pertama, kedua yang endingnya mirip. Misalnya jalan beli durian, pulangnya mampir ke rumah kakak. Nah ini, jalan-jalan beli durian, pulangnya mampir ke rumah kakak. Banyak cara menarik perhatian, coba pakai pantun, audiens pasti suka. Oke ya, saya mendengar tepuk tangan yang banyak dari Anda semua. Contoh lagi misalnya ya, saya mau buat pantun ya. Pagi-pagi masak nasi, ke warung sebentar untuk beli lauknya. Kalau teman-teman lagi cari buku presentasi power, tentu pilihannya. Wah, keren. Satu lagi. Di ITB, ini buat teman-teman yang kuliah pasti merasakan ya. Di ITB ada kalkulus, di UPI ada olahraga. Supaya kamu terus dapat video yang bagus, subscribe channel Motivation Crack sekarang juga. Oke, luar biasa. Nah, jadi itulah kekuatan dari pantun. Biasanya dari pengalaman saya, tiap kali kita ngalih kalimat pertama kedua, atau pertama, jalan-jalan beli durian, cakep gitu. Tidak, lanjut kalimat berikutnya, pulangnya mampir ke rumah kakak. Iya, banyak cara menarik perhatian, coba pakai pantun, audiens pasti suka. Nah, biasanya mereka, wih keren ya. Jadi pantun ini layak Anda latih. Oke, jadi ada 2 cara sederhana untuk menarik perhatian audiens Anda. Yang pertama adalah kutipan atau kalimat bijak, dan yang kedua menggunakan pantun. Ya, saya yakin kalau Anda lakukan 2 ini saja, Anda pasti akan lebih keren. Ya, seperti yang dikatakan Bruce Lee, saya tidak takut satu orang yang punya 10.000 jurus masing-masing dilatih sekali. Ya, saya nggak takut dengan orang yang punya 10.000 jurus masing-masing dilatih sekali. Saya takut dengan orang yang punya 1 jurus dilatih 10.000 kali. Ya, jadi jurusnya 2 ini saja, tapi kalau Anda latih, pakai terus, dan dengan luar biasa, hasilnya akan dahsyat luar biasa. Ya, semoga bermanfaat. Dari saya Pustari Kurnia, salam dahsyat luar biasa.